Romo, suster, frater, bapak, ibu, saudara-saudari, opa, oma, kakek, nenek yang ikut misa bersama kami. Cara untuk mengetahui seseorang datang diutus oleh Allah atau tidak adalah bagaimana dia berusaha mewujudkan nilai-nilai kerajaan surga itu dalam ajaran-ajarannya dan dalam prakteknya. Itu penting. Dan surga adalah tempat yang paling kudus, paling suci. Maka bagi kita orang Kristen, segala sesuatu yang berbau duniawi, pesta pora, hubungan suami istri, makan enak-enak, di surga tidak ada yang begitu. Di surga itu hubungannya dengan bagaimana jiwa kita selalu memuliakan Allah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan. Jadi orang begitu masuk di surga, maka dia tidak lagi pikirkan tentang dunia ini, tentang jabatan, tentang suami yang ganteng, istri yang cantik. Itu di dunia. Di surga tidak ada lagi yang begitu-begitu. Karena yang masuk ke surga bukan lagi badan jasmani yang penuh nafsu ini, nafsu duniawi ini, tapi adalah roh. Maka Yesus mengajarkan kepada kita untuk cara bagaimana kalau kita katakan kami anak-anak Abraham. Kalau kita anak-anak Abraham, maka kita harus melakukan apa yang Abraham lakukan, yaitu taat kepada Allah. Abraham ketika mau mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal, karena orang Israel memang harus dihitung dari garis keturunan istri sah. Jadi orang Israel itu sebenarnya meyakini bahwa satu istri satu suami, sebagaimana Yesus ajarkan bahwa sejak semula Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan, satu orang suami dengan satu orang perempuan. Itu harapan Allah. Maka tentu Abraham pun sama. Yang dihitung dalam garis keturunan Abraham adalah dari Sarah istrinya, yang sah menurut hukum Yahudi. Demikian juga kalau mereka katakan mereka anak-anak Allah, maka mereka harus mengasihi, karena Allah itu maha kasih. Dan melihat segala sesuatu secara murni, yaitu apakah yang kita lakukan sesuai dengan yang Allah lakukan, Allah harapkan, Allah ajarkan, sesuai dengan keberadaan Allah itu sendiri yang maha kasih, maha cinta. Maka kalau kita tidak bisa mencintai, kita selalu memusuhi, membenci orang. Mengasihi itu tidak terbatas pada keluarga, ya. Karena Allah menciptakan bukan hanya kau dan keluargamu, mau keluarga besar mau keluarga kecil, Allah tidak peduli. Allah menciptakan semua manusia. Maka kalau engkau anak Allah, engkau mengimani Allah, maka engkau harus mencintai semua manusia. Hanya dengan cara itu baru engkau bisa dikatakan bahwa engkau ciptaan Tuhan. Engkau adalah anak-anak Allah. Kalau tidak, maka tidak layak engkau sebut bahwa engkau beriman. Tidak pantas kita menyebut bahwa kita beriman. Apalagi kita batasi bahwa kita hanya boleh mencintai yang sesama agama, dan yang beda agama dengan kita harus dimusuhi, harus dibunuh. Itu lebih parah lagi.
Allah tidak mematikan. Allah menciptakan untuk menyelamatkan, menghidupkan. Maka cara menilai apakah kita murid-murid Allah adalah dengan cara melihat seberapa kita berjuang untuk menghidupkan, untuk mengasihi, untuk mencintai, untuk memaafkan, untuk belajar mengampuni. Kalau kita tidak lakukan ini, kita belum dikatakan orang beriman yang baik. Karena kita tidak pernah bertemu dengan Tuhan itu. Allah itu kita tidak pernah bertemu. Tapi dalam wujud perbuatan, tindakan konkret, kita bisa menampakkan kemahakasihan Allah, kemahacintaan Allah. Sudahkah kita praktekkan itu? Sudahkah kita lakukan itu? Mari kita bertanya diri kita masing-masing. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Amin.